Halo, masih dalam Dimensiatif. Dalam video kali ini saya akan mereview smartwatch Z66 Ultra ya. Dan untuk memudahkan akan saya bagi dalam 5 bagian di video kali ini. Bagian pertama itu untuk desain, yang kedua fitur dan aplikasi. Yang ketiga adalah dari sisi harga. Yang keempat, pemakaian 1 hari full, bagaimana baterainya, dan kemudian bagaimana fungsi-fungsinya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama, desain. Dari segi desain, untuk ukuran layar itu ada 1,93 inch Infinite Display, itu yang tertera di kotaknya ya, seperti tulisannya. Dan untuk case-nya itu adalah titanium, dan saya tidak yakin apakah ini benar-benar titanium dilihat dari harganya yang nanti akan saya sebutkan di bagian ketiga. Dan untuk lebarnya adalah 49 mm. Untuk kecerahan layar sendiri, untuk di indoor cukup terang, tapi sayangnya di bawah terik matahari dia tidak begitu terlihat, dan juga tidak, walaupun saya ganti-ganti watch faces-nya, tetap sulit sekali dilihat di bawah terik matahari. Untuk tombol putar dan tombol pencetnya, build quality-nya kokoh sekali dan terlihat di sini juga lebih awet daripada smartwatch yang lain yang di harga yang bahkan lebih mahal dari ini. Saya sudah pengalaman beberapa kali. Untuk knob putar dan pencetannya itu agak ringkih untuk produk-produk yang lainnya, sedangkan yang ini sangat bagus sekali build quality-nya. Namun saat kita putar knob-nya itu ada terdengar sedikit suara ya, tapi tidak masalah. Seperti itu untuk knob pencet dan putarnya. Dan kemudian desainnya sendiri ini sangat mirip sekali dengan Apple Watch Ultra, walaupun ada beberapa bagian detail kalau kita lihat lebih dekat itu tidak mirip ya, seperti bagian tadi knob putar dan pencetnya itu di bagian sisi-sisinya ini lebih tipis, jauh lebih tipis daripada Apple Watch Ultra atau yang aslinya bisa kalian lihat di layar nanti. Untuk perbandingannya dia jauh lebih tipis untuk bagian sisi-sisi dari knob putar dan knob pencetnya. Pada bagian belakang juga terlihat mirip sekali dengan Apple Watch Ultra dan dikelilingi dengan beberapa keterangan yang saya rasa juga gimmick ya, seperti IP67 itu sangat tidak mungkin sekali. Sertifikasinya mungkin cukup mahal, jadi tidak mungkin untuk smartwatch Z66 Ultra yang harganya sangat murah sekali. Nanti saya sebutkan pada bagian ketiga. Kemudian di sana juga ada keterangan case titanium dengan seramik, juga sangat tidak mungkin, tapi untuk looknya terlihat memang mewah ya, jadi looksnya terlihat menipu sekali. Kemudian kita beralih ke bagian strap. Untuk desainnya saya sangat suka, ada bahannya sangat nyaman sekali, lembut dan tidak keras, juga tidak terlalu lunak, dan di pergelangan tangan sangat nyaman sekali ya di tangan saya ini. Dan ini ada 4 warna yang ditawarkan, ada orange seperti ini, kemudian ada cream, kemudian ada hitam, dan terakhir ada warna ungu seperti yang terlihat di kemasannya. Baik, itu tadi untuk desain. Sekarang kita beralih ke fitur dan juga aplikasinya. Pertama, untuk watch faces di smartwatch-nya sendiri itu ada 5 ya, dan untuk desainnya saya sangat suka, terlihat elegan dan mewah. Namun untuk watch faces yang tersedia di aplikasi Fit Pro-nya itu jumlahnya sekitar 100 lebih, banyak sekali, tapi hanya sedikit yang saya sukai ya. Karena watch faces-nya ini juga ditawarkan untuk smartwatch ataupun smart band yang juga menggunakan aplikasi Fit Pro ini. Saya ada beberapa smartwatch dan juga smart band yang menggunakan aplikasi Fit Pro ini. Tapi aplikasinya sendiri ini saya sangat suka ya. Dia simple, informatif. Ada dashboardnya juga yang sangat informatif, cukup lengkap. Kemudian pada bagian watch face-nya, kalau sekalian swipe dari bawah ke atas itu ada beberapa shortcut ya. Yang pertama itu untuk tombol mematikan Bluetooth, gambar pesawat atau gambar offline itu. Kemudian di samping kanannya ada tombol untuk mengganti bahasa, ada bahasa Indonesia. Kemudian di bagian bawah ada shortcut untuk ke pengaturan musik, dan kemudian ada gambar bulan, ini mungkin untuk night mode atau apa ya. Kemudian di bagian bawah itu ada QR code
yang gunanya saat pertama kali kalian ingin menginstal aplikasi ini untuk smartwatch ini, kalian tinggal scan di QR code ini. Nanti dia akan menuju link yang di sana ada pilihan App Store dan juga Play Store ya. Dan aplikasinya ini adalah FitPro. Bisa kalian langsung cek sendiri sebenarnya di Play Store dan tinggal cari aplikasi FitPro ini baik di App Store maupun di Play Store. Kalau saya sendiri menginstal di iPhone saya. Kemudian di bagian bawah juga ada pilihan style, atau untuk style menunya ada 5 style, yang defaultnya itu style bubble ya. Nanti kita lihat sama-sama untuk tampilannya. Beralih ke bagian dalam atau bagian menunya, di sana banyak sekali ditawarkan aplikasi-aplikasi ya. Ada aplikasi untuk panggilan telepon, phonebook, shutter remote kamera, kemudian ada pemutar musik, kemudian ada untuk detak jantung, oksigen dalam darah, dan ada beberapa aplikasi yang ternyata cuma gimmick ya. Kalau seperti Facebook, kalau kalian pilih itu, dia beralih ke aplikasi WhatsApp ya. Nah, namun untuk aplikasi WhatsApp-nya sendiri, kalau saya lihat ini cukup terlihat jelas untuk tulisannya ya, dan cukup muat banyak untuk kalimat dari chat-chat teman-teman kalian. Di situ bisa terlihat dengan jelas. Itu saya sangat suka sekali untuk WhatsApp-nya. Pada bagian aplikasi olahraga ini ada beberapa pilihan fitur yang ditawarkan. Ada fitur running, bike riding, kemudian strength training, basketball, dan volleyball, dan juga football. Ada banyak ya. Tapi untuk di aplikasi FitPro-nya sendiri itu cuma ada 3. Ada walking, run, dan juga riding. Saya tidak tahu yang mana yang benar, yang mana yang apakah di smartwatch-nya ini cuma gimmick untuk fitur-fitur olahraganya. Kalau di aplikasi FitPro-nya sendiri itu cuma ada 3 ya, itu lebih masuk akal kayaknya. Baik, itu tadi untuk fitur dan aplikasinya. Sekarang kita beralih ke harga. Harga dari smartwatch Z66 Ultra ini cuma Rp200.000. Sangat jauh sekali dibandingkan dengan brand-brand yang lain ya, yang juga coffee dari Apple Watch Ultra. Ada yang di harga 1 jutaan ke atas, ada yang 800 ribuan saya lihat, kemudian ada 500 ribuan, dan sejauh ini saya cek di marketplace ini yang paling murah dan juga paling layak menurut saya ya, karena saya tidak menyangka kualitasnya bagus sekali. Dan kalau dibandingkan dengan harga Apple Watch Ultra yang asli, jauh sekali ya, itu di harga 16 juta kurang Rp1.000. Baik, kita beralih ke bagian keempat, pemakaian saya selama 1 hari full. Itu saya charge kemarin di pagi hari sekitar jam 6 subuh. Dan kemudian saya gunakan ke kantor. Beberapa kali saya gunakan lah fitur-fiturnya seperti detak jantung, oksigen dalam darah, yang tentu saja untuk langkahnya juga terbaca di sini ya. Dan dari pagi sampai malam sekitar jam 7 malam itu berkurang sekitar 30% ya, atau sudah turun jadi 70%. Lumayan boros menurut saya. Jadi ini mungkin bertahan, kalau dihubungkan ke iPhone-nya itu kira-kira bertahan 3 harian ya mungkin ya. Nah, setelah itu saya offline selama 5 hari. Dari hari kedua sampai ke hari kelima tuh saya offline kan 4 hari ya. Itu berkurang cuma 20%. Jadi tertera tadi saya cek di bagian saya cek tadi di lock screen iPhone itu terlihat Z66 Ultra 50%. Dan di hari kelima, dari hari ke-6 maksud saya, itu saya gunakan sebentar, saya nyalakan lagi untuk Bluetooth-nya, dan untuk langkahnya juga saya gunakan tentu saja ya. Dan itu masih tidak berkurang ya, tetap 50% sampai hari ini, hari ke-7. Bagus sekali. Jadi total pemakaian sampai hari ini 7 hari, cuma berkurang 50%. Tapi tadi catatan 4 hari tadi saya matikan ya Bluetooth-nya, dan saya taruh di dalam lemari saja untuk smartwatch ini. Nah, untuk fungsi pertama, untuk langkah, kalau kalian menggunakan motor, mobil, ini sangat tidak akurat sekali ya, karena dia membaca langkah saat kita naik kendaraan bermotor. Jadi ini efektif kalau kalian benar-benar digunakan untuk melangkah ya. Jadi saat
menggunakan kendaraan harus dimatikan dulu supaya lebih akurat. Dan bagaimana kalau dibandingkan dengan Xiaomi Smart Band 7? Kemarin setelah saya pakai di kantor, itu kalau Xiaomi Smart Band 7 dia tidak membaca langkah saat kita naik motor ataupun mobil. Itu bagus sekali. Kalau ini sudah terbaca 4000 kemarin. Dan kalau saya bandingkan dengan mengabaikan saat saya naik motor tadi, itu saya gunakan kira-kira 1000 langkah, dan dia bedanya cuma 60 langkah dengan Xiaomi Smart Band 7. Dan cukup bagus lah ya, karena tidak begitu jauh untuk perbedaannya dengan Xiaomi Smart Band 7 dari 1000 langkah tadi. Di Xiaomi Smart Band 7 kalau saya cek tuh 1035 berapa itu. Kalau di sini 1090-an, jadi cuma kisaran 60 langkah selisihnya. Dengan catatan, dengan asumsi Xiaomi Smart Band 7 itu mendekati akurat, tentunya ini juga mendekati akurat. Bagaimana dengan detak jantungnya? Saya cek itu juga lumayan ya untuk detak jantung. Di Xiaomi Smart Band 7 itu saya cek bersamaan dengan ini. Xiaomi Smart Band 7 itu 85 BPM, sedangkan di Z66 Ultra ini 84 BPM. Dan saya ulang beberapa kali juga mirip ya, bahkan ada yang sama. Kemudian untuk blood oksigen juga sama, beberapa kali saya cek itu persis ya. Ada yang persis itu 98%. Itu juga kalau asumsi Xiaomi Smart Band 7 akurat, berarti ini juga akurat. Baik, itu tadi pemakaian saya ya. Kita langsung saja ke bagian kelima atau kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, dengan harga Rp200.000 ini sangat layak sekali kalian beli. Dia juga menggunakan aplikasi Fit Pro yang merupakan favorit saya. Cukup mudah digunakan, informatif, dashboardnya juga lumayan lengkap, dan tidak ada gimmick macam-macam lah di aplikasinya. Itu ada beberapa fitur harga cuma ada 3, jadi sangat wajar sekali. Dan untuk fitur-fiturnya ada beberapa tadi ya yang lumayan akurat selain langkah kalau kalian gunakan untuk berkendara. Ini ya, dengan asumsi tadi Xiaomi Smart Band 7 itu juga akurat, berarti ini mendekati akurat juga. Baik, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like kalau suka, komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih.